Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengirim sekitar 5.000 hingga 8.000 prajurit TNI ke jalur Gaza sebagai bagian dari misi stabilisasi internasional. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 9 Februari. Maruli menegaskan, persiapan internal telah berjalan, termasuk latihan bagi personel yang diproyeksikan terlibat dalam penugasan tersebut. Latihan sudah berjalan. Untuk penempatan, kita masih menunggu koordinasi lebih lanjut, ujarnya. Meski demikian, ia memastikan bahwa misi yang tengah disiapkan itu bukan berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, sebagaimana misi perdamaian yang selama ini lazim diikuti Indonesia melalui payung United Nations Peacekeeping Operations, UNCO. Sebaliknya, inisiatif ini disebut sebagai bagian dari Board of PH yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan tersebut segera memunculkan perhatian luas, mengingat selama ini Indonesia dikenal sebagai salah satu kontributor utama pasukan penjaga perdamaian PBB, dengan rekam jejak panjang di berbagai wilayah konflik seperti Lebanon, Kongo, hingga Sudan. Jika terrealisasi, pengiriman pasukan ke Gaza di luar mandat PBB akan menjadi langkah yang tidak biasa dalam politik luar negeri Indonesia yang secara konsisten menempatkan prinsip bebas aktif sebagai landasan utama. Media Israel, Kan News, melaporkan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang mengirim tentara ke jalur Gaza sebagai bagian dari International Stabilization Force, ISF. Pasukan tersebut dirancang untuk menangani aspek-aspek pemeliharaan perdamaian selama fase 2 gencatan senjata yang diinisiasi Amerika Serikat. Dalam laporan itu disebutkan, Indonesia sebelumnya telah masuk dalam daftar negara yang dipertimbangkan untuk berkontribusi dalam ISF bersama Uni Emirat Arab, Mesir, Italia, Azerbaijan, Pakistan, Qatar, Turki, dan sejumlah negara lainnya. Namun hingga kini, belum ada negara yang secara konkret menyatakan kesiapan mengirimkan pasukan ke wilayah yang selama berbulan-bulan menjadi pusat konflik bersenjata tersebut. Rencana pembentukan ISF sendiri dikaitkan dengan upaya memastikan stabilitas keamanan di Gaza pasca fase awal gencatan senjata. Fase kedua disebut akan berfokus pada penataan keamanan, pengawasan distribusi bantuan kemanusiaan, serta mencegah kembalinya eskalasi bersenjata di wilayah itu. Di dalam negeri, wacana pengiriman ribuan prajurit TNI ke Gaza diperkirakan akan memunculkan diskursus strategis, baik dari sisi hukum internasional maupun kebijakan politik luar negeri. Keterlibatan dalam misi non-PBB menuntut kejelasan payung hukum, mekanisme komando, aturan pelibatan, rules of engagement, hingga jaminan keselamatan prajurit di medan konflik yang kompleks. Sejauh ini, belum ada penjelasan rinci mengenai struktur komando ISF, mekanisme pendanaan, maupun status hukum pasukan yang akan ditempatkan. Pemerintah juga belum menyampaikan detail mengenai durasi penugasan ataupun skema koordinasi dengan otoritas lokal dan pihak-pihak yang bertikai. Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara dalam berbagai forum internasional. Namun, langkah mengirim pasukan dalam skema stabilisasi yang diinisiasi satu negara besar tanpa mandat eksplisit Dewan Keamanan PBB akan menjadi babak baru dalam praktik diplomasi dan peran militer Indonesia di panggung global. Keputusan final terkait penempatan pasukan disebut masih menunggu koordinasi lanjutan. Dengan dinamika geopolitik Timur Tengah yang terus berubah, arah kebijakan ini akan menjadi ujian penting bagi konsistensi prinsip politik luar negeri Indonesia sekaligus posisi strategisnya dalam percaturan internasional.